Clean Talk bersama Dinda. Oke, jadi podcast ini tuh ngebahas seputar gaya hidup sehat, clean eating, dan fakta-fakta menarik terkait gizi yang sebelumnya kita abaikan nih. Aku Adinda Salsa Amira, bisa dipanggil Dinda, selaku gizi di sini, yang bakal nemenin teman-teman semua buat ngobrol santai tapi berbobot terkait apa itu clean eating dan pentingnya dalam hidup kayak gitu. Oke, hari ini kita tuh bakal kedatangan tamu hebat banget nih. Seseorang yang perjalanannya tuh hebat dalam mengubah pola hidupnya menuju ke clean eating dan benar-benar inspiratif nih teman-teman. Langsung saja kita sambut Kak Mia, seorang fitness influencer dan personal trainer gym. Hai Kak Mia, makasih banget ya Kak atas waktunya dan berkenan untuk sharing-sharing nih hari ini terkait pengalaman Kakak dalam podcast ini. Mungkin boleh dong dari Kakak perkenalan terlebih dahulu. Siapa sih sebenarnya Kak Mia itu dan kesehariannya ngapain aja sih sekarang? Oke, untuk semuanya, perkenalkan nama aku Mia Putri Permata, biasa dipanggil Mia. Kebetulan untuk saat ini kesibukan aku sebagai personal trainer di Kota Kediri ya, spesialnya. Dan aku kebetulan fokusnya hanya untuk ke cewek-cewek, karena di era zaman sekarang tuh banyak banget cewek yang kurang aware sama kesehatan badannya terutama ya. Nah, di sini untuk kesibukanku yang lain kebetulan aku hobi banget nih sama yang berhubungan sama konten. Nah, awalnya tuh aku cuma rutin aja sih untuk olahraga, tapi karena aku melihat potensi di kota aku ini kurang, jadi aku memaksimalkan dengan memulai dari sisi aku pribadi dan akhirnya bisa mengajak teman-teman di sekitarku seperti itu. Oke, Kak Mia. Nah, jadi Kak, nanti kita tuh di sini bakal ngobrol-ngobrol seru, santai gitu aja sih, Kak Oke. ya. Mungkin terkait perjalanan hidup Kakak dan perubahan pola hidup Kakak menuju clean eating yang sebelumnya Kakak tuh belum kenal apa sih gaya hidup sehat sampai akhirnya sekarang tuh udah jadi inspirasi banyak orang kayak gitu ya, Kak. Ya. Dengar-dengar nih ya, Kak. Kak Mia tuh bener nggak sih udah ngalamin perubahan yang cukup besar gitu? Kalau bisa dibilang cukup besar, iya sih, karena awalnya tuh karena bullying sih, Kak. Jadi semua ini aku mulai karena aku pernah di fase dibully hanya karena kondisi badan aku seperti itu. Oke, dengar-dengar nih ya Kak ya. Hmm, Aku kan pernah research juga lah ya sebelum podcast sama Kakak hari ini tuh. oke. Katanya dulu tuh Kakak kurus banget ya, sampai pernah dikatain cacingan sama orang-orang gitu ya Kak ya. Oke. Terus pernah juga nih berat badannya langsung naik gitu jadi gendut banget. Terus akhirnya sekarang malah udah ya dilihat-lihat kayaknya idaman banyak perempuan ya kayak gitu. Oke. Terus sekarang kliennya jadi banyak juga gitu. Wow, gimana tuh Kak? Mungkin bisa diceritain Kak kayak gimana? Oke, jadi bener banget Kak yang dibilang kalau kenapa ini semua aku mulai itu startnya karena aku pernah dibully. Itu nggak cuma dibully waktu aku udah yang di fase yang Kakak bilang kayak dari kurus ke gemuk, gemuk ke kurus gak kayak gitu. Jadi bener-bener dari awal aku kurus tuh aku udah dibully di lingkungan aku. Nah, selain dibully di lingkungan, kebetulan orang rumah aku tuh juga kayak gitu. Kebetulan mamah aku nih yang paling julid nih masalah badan aku. Ya mungkin sebenarnya aku tahu sih mama aku tuh punya tujuan yang baik ya buat kedepannya buat aku. Nah karena mamaku pernah ngingetin kayak gitu, akhirnya aku inisiatif nih yang awalnya dari badanku kurus itu tadi lebih ke skinny fat ya mungkin kalau kita dengernya. Aku progres ke gym, mulai olahraga dan ternyata aku tuh nggak tahu program Kak masalah gym. Makanya badanku sampai bisa dibilang obes ya mungkin kalau istilahnya di kesehatan zaman sekarang obes dengan bisa dibilang karena makan aku tuh gak jelas ke tracking kayak gimana tuh aku nggak tahu, yang penting makan aja dulu, yang penting aku badannya berisi kayak gitu. Nah sampai di fase akhirnya aku ngerasa ini nggak mungkin aku terusin proses kayak gini, akhirnya aku belajar tuh tentang apa sih diet, apa sih clean eating itu, gimana sih caranya kita memprogram untuk latihan gym biar hasilnya tuh lebih maksimal ke aku. Dan mungkin bisa dibilang kalau orang-orang lihat aku, oh sekarang udah badannya sesuai sama kemauan orang-orang, tapi untuk aku pribadi aku akan terus berprogres hingga aku ngerasa mungkin nggak cuma untuk ke aku tapi bisa memberikan manfaat di lingkungan sekitar aku seperti itu. Wah, keren banget ya Kak. Tapi kalau boleh tahu nih ya Kak, kalau Kakak dulu tuh punya berat badan yang ideal kayak sekarang itu ya, itu tuh karena tuntutan pekerjaan, apakah ada alasan pribadi lain gitu yang melatar belakangi sampai akhirnya Kakak melakukan olahraga dan clean eating gitu? Oke, di sini aku mau ke sharing awal mulanya lebih ke bukan karena tuntutan kerjaan atau tuntutan keadaan lingkungan ya, tapi karena aku melihat potensi dari mamah aku sebelumnya. Kebetulan, aku boleh cerita dikit nggak sih ini Boleh, Kak? Oke, boleh. jadi mamah aku tuh punya latar belakang pernah kena kanker. Mm-mm. Nah, di situ aku mulai inisiatif, karena menurut aku kanker itu kan
genetik ya Kak. Nah aku nggak mau nih genetik dari mama aku meneruskan ke genetik seterusnya, yaitu kan aku ya. Makanya aku mulai dari, oke lah aku bisa mulai dari olahraga dulu. Awalnya aku kayak gitu. Sampai di fase aku sudah rutin olahraga, nggak mungkin juga nih kalau aku nggak ngatur makan atau bisa dibilang clean eating ya. Nah, aku mulai belajar pelan-pelan tuh gimana cara clean eating sampai di fase akhirnya aku belajar tentang dunia perfitnessan istilahnya. Sampai langsung ke pusatnya nih, ke Adirai. Nah, di situ aku banyak belajar Kak. Aku ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi dan bisa dibilang mereka itu sangat memotivasi aku untuk gimana sih cara kita untuk hidup sehat. Dari yang awalnya cuma iseng, ternyata aku serius, aku bisa konsisten dan aku bisa ngemotivasi lingkungan sekitar aku. Seperti itu. Oke, Kak. Nah, yang kita tahu ya, Kak, kan jenis-jenis diet sekarang tuh banyak banget ya, Bener, Kak. bener banget. Emang clean eating ini salah satu diet yang paling tren gitu. Nah, kalau dari Kak Mia sendiri itu apa sih yang melatar belakangi Kakak tuh lebih memilih tren diet clean eating ini Oke, dibandingkan sama diet-diet yang lain? oke. Apakah pernah sebelumnya dapat edukasi ataukah Kakak tuh ada pengalaman pribadi kayak gitu sih mungkin? Oke, kalau dari aku sharing pribadi, aku juga nggak tiba-tiba langsung mengambil clean diet ini ya atau clean eating ini tadi. Awalnya aku pernah Kak yang namanya diet karbo. Aku nggak tahu istilah namanya ya, tapi aku pernah tuh namanya nyoba yang diet karbo, diet minyak, diet apapun Mm. itu. Itu kebetulan nggak cocok di aku dan aku nggak bisa konsisten. Nah, menurut aku hal kecil yang kita rubah itu kan efeknya ke jangka panjang ya. Dan aku tidak mau yang kayak kita ngelakuinnya tuh setengah-setengah. Setelah aku melewati banyak fase itu tadi, akhirnya aku menemukan ternyata clean eating itu yang paling gampang aku lakuin untuk dailyku dan untuk konsistennya itu tadi. Yang awalnya juga iseng tadi, ternyata setelah aku konsisten, aku bisa sampai di fase sekarang ini dan aku enjoy ngelakuinnya. Jadi lebih kesannya itu apa yang aku lakuin sekarang tuh aku nggak terpaksa dan aku ngerasa ini udah habit aku seperti itu. Oke, kalau dari Kak Mia sendiri tuh ngelakuin clean eating ini udah dari kapan, Kak? Kalau bisa dibilang kapannya, sebenarnya aku memulainya tuh udah dari dulu, Kak. Tapi mungkin karena edukasinya yang kurang, aku tuh nggak bisa konsis. Sampai di fase aku langsung tanya ke aku punya adik nih Kak kebetulan. Nah, adik aku nih juga bisa dibilang salah satu sosok yang memotivasi aku karena dia juga latar belakangnya ahli gizi ya. Jadi dia tahu banget nih masalah gizi, masalah gimana sih cara aku bisa memaksimalkan hasil progres aku. Nah, aku juga discuss sama adik aku dan adik aku merekomkan aku seperti apa. Akhirnya aku ada di fase paham sampai sejauh ini seperti itu. Oke, kalau clean eating sendiri ya Kak, itu tuh sekarang pola makan Kak Mia itu kayak gimana sih Kak? Mulai dari sarapannya, mulai dari makan siangnya, sampai ke makan malam tuh kayak apa sih? Oke, aku sharing dikit ya Mm-mm. guys, tapi mungkin nggak semuanya bisa cocok dengan metode aku ini. Karena kebetulan olahraga aku tuh udah di fase yang bisa dibilang lumayan rutin. Aku itu olahraga bisa 4 sampai 5 kali dalam seminggu dan itu tiap hari aku nggak pernah skip. Mungkin aku restnya hanya beberapa hari aja dari seminggu itu. Jadi pertama untuk sarapan, aku selalu memulai dengan yang namanya protein. Kenapa? Karena protein itu bisa memaksimalkan energi kita ketika kita aktivitas. Kalau kita salah pilih dalam sarapan kita, itu kemungkinan bisa memberikan efek kita tuh ngantuk. Tahu banget kan? Orang-orang kerja aku tuh ngantuk. Sebenarnya bukan masalah kurang tidur atau apa juga ya, karena itu makanan ngaruh banget, Kak. Menurut aku seperti itu. Jadi startnya biasanya tuh aku pagi aku sarapannya tuh 2 butir telur, kuningnya cuma pakai satu aja. Nanti aku aktivitas, aku kerja pagi tuh, aku coaching untuk klien-klien aku. Siangnya aku mulai makanan bisa dibilang makanan yang normal. Maksudnya normal tuh ada porsinya. Jadi kayak dalam satu piring aku tuh aku udah ada protein, serat, dan fibernya. Itu aku kayak aku pilah-pilah gitu loh Kak. Ada kayak dalam satu piring tuh seperti apa kayak gitu. Nanti biasanya aku bebas sih, karena mama aku juga setiap hari nyetokin aku makan ya. Mungkin aku makan apa aja yang ada di rumah, tapi aku meminimalisir mungkin seperti minyak, tepung, gula, garam, santan seperti itu. Jadi aku lebih milihnya prefer ke makanan yang direbus, tumis, sama bisa dibilang makanan yang intinya rendah kalori. Terus untuk malamnya aku biasanya makannya dominan protein serat aja. Jadi karbo aku maksimalin di siang hari seperti itu. Oke Kak, Kakak ini kan seorang influencer ya Kak, terus Oke, seorang personal trainer juga. oke. Nah, pasti kan pokoknya sibuk banget, Kak. Apalagi kan kalau misalnya jadi influencer, kita harus bikin-bikin konten, harus masih ngedit dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya jadi
personal trainer gym itu kan juga kliennya kakak banyak juga gitu ya kak. Betul. Pasti kan sibuk banget. Nah kalau kayak gini gimana sih kak caranya mengatur pola makannya gitu? Ini aku punya sedikit tips buat kalian yang bisa bilang, aku tuh gak bisa kak kalau konsis makan, rutin makan. Gimana sih caranya? Aku tuh gak punya waktu. Guys, semua orang tuh punya kesibukan ya. Cuma tinggal kalian aja, gimana sih caranya kalian memanage waktu kalian ketika kalian mau berproses dan berprogres. Karena kita nggak ada yang dapat namanya hasil instan ya. Jadi aku tuh memulainya dengan cara meal prep. Menurutku tuh hal tersimpel dan pasti kalian nggak mungkin nggak bisa karena itu bisa kalian lakuin di free time-nya kalian. Kalau aku pribadi aku selalu meal prep di weekend. Jadi hari Minggu itu hari aku untuk grocery. Itu favorit banget buat aku karena itu me time aku buat memaksimalkan untuk seminggu ke depan makanan apa sih yang akan aku makan mulai dari proteinnya tuh aku nyetoknya seperti apa karbo fibernya biasanya aku lebih banyak stoknya protein dulu karena itu yang paling utama untuk daily aku ya untuk serat sama karbo sih aku gampang banget sih nyarinya karena di rumah pasti mama aku ada stok seperti itu kak. Oke, kan kalau clean eating tuh diterapkan di zaman sekarang menurutku agak susah ya, Kak. Bener bener Karena banget. kan sekarang lagi hype banget nongkrong, terus dessert-dessert manis, makanan-makanan yang enak, yang menggoda, kayak gitu-gitu kan banyak ya, Kak. Ada nggak sih, Kak, dari Kak Mia sendiri yang dirasain tantangannya, gitu, Mm-mm. kesulitan selama ini ketika menjalani clean eating Oke. pakai real food kayak gitu sih? Kalau tantangannya sebenarnya lebih ke konsistennya ya. Kalau aku pribadi, karena aku sudah menerapkan meal prep ya kak, aku nggak mau rugi nih. Aku udah meal prep, udah stok bahan banyak, masa sih aku bakal ngebuang makanan sedangkan makanan tuh ada jangka expirednya ya istilahnya. Jadi aku setiap aku keluar, aku selalu memanage gimana caranya ketika aku mau keluar, aku tetap bisa chill di coffee shop atau aku lagi keluar sama temanku, tapi aku tetap bisa enjoy makan. Ya aku bawa bekal, istilahnya seperti itu. Jadi waktu aku makan di luar, aku tetap bisa makan, tapi aku jatuhnya lebih ke sharing makanannya sama teman aku. Jadi aku cuma lebih ke mencicipi makanan yang aku pengen, tapi aku bisa ngontrol gitu loh. Jadi nggak langsung semua aku makan, terus aku craving. Karena aku udah tahu dalam sehari ini kalori apa sih yang harus aku makan, seperti itu. Oke, terus jujur nih ya Kak, terkait proses food atau makanan siap saji gitu. Oke. Sebenarnya Kakak tuh masih konsumsi nggak kayak proses food Nah, kayak gitu? ini aku nggak munafik ya, Kak. Aku bisa dibilang aku mau jujur aja nih ya sama kalian. Jadi menurut aku nggak ada guys yang bisa dibilang kayak aku nggak bisa kak nggak makan proses food ya wajar guys kita manusia aku masih suka loh makan McD KFC pokoknya makanan-makanan yang bisa dibilang junk food ya istilahnya terkadang aku tetap makan tapi aku tahu batasannya kapan aku harus makan dan kapan aku enggak dan aku selalu prefer ke lingkungan aku termasuk klien-klien aku selalu memberikan saran craving itu boleh guys tapi enggak untuk setiap hari jadi kita tuh dalam proses clean eating tuh harus enjoy mulai dari hal kecil nggak harus kalian langsung ngerubah bener-bener clean eating tapi kalian lakuin kayak mulai ngurangi minyak dulu atau santan dulu nanti pelan-pelan konsisten yang kita lakuin tadi tuh merubah semua aktivitas yang sebelumnya bisa dibilang susah nih susah tapi lama-lama kalian bakal enjoy seperti itu jadi ngerubah hal kecil tuh menurut aku emang butuh waktu ya karena kalau kita nggak memulai ya kita juga nggak bakal tahu kapan kita bisa startnya seperti itu. Kalau terkait gula nih Kak, Mm-mm. kan di luaran sana minuman-minuman manis, dessert-dessert manis kan banyak ya. Oke. Kalau dari Kakak sendiri, apakah Kakak masih konsumsi gula atau udah di cut off gitu? Kalau aku pribadi aku tetap konsumsi gula dari buah. Tahu kan, buah dari buah-buahan yang kita konsumsi itu sebenarnya sudah punya gula. Cuma nggak banyak orang yang tahu mungkin ya, Kak. Nah, itu menurutku udah cukup sih. Kalau untuk minuman, aku punya jatah, Kak. Jadi dalam seminggu mungkin aku craving minuman manis tuh 2 kali aja. Sisanya apa? Aku tetap konsumsi dari buah dan aku mungkin kalau bener-bener lagi pengen banget nih manis, aku lebih ke cari dessert yang healthy. Kalau nggak gitu, aku konsumsinya minuman jus tapi aku tetap nggak pakai gula. Kalau aku bisa saran, kalau kalian yang masih susah nih ngurangin gula, kalian bisa banget pakai stevia karena itu gula dari daun ya kalau nggak salah. Itu bisa worth it banget karena menurut aku dia juga kandungan gulanya nggak tinggi dan kalorinya bisa dibilang nol seperti Oke, itu. bener banget sih Kak, kalau stevia itu emang bener-bener Nah, dari tumbuhan ya, kayak gitu. Terus kalau terkait garam nih Kak, yang oke. kita tahu kayak snack-snack ciki-ciki mungkin di luar Nah, sana MSG ya, ya iya, bisa micin dibilang lah ya Kak ya. micin. Itu kan banyak ya Kak. Kalau dari Betul. Kakak sendiri terkait konsumsi micin itu sendiri atau garam itu sendiri seperti apa Kak Kalau pembatasannya? aku konsumsi micin, kebetulan aku nggak suka makanan asin. Jadi aku tuh bersyukurnya di situ. Mungkin kalau buat teman-teman aku di sini yang sekiranya susah banget ngurangi makanan asin, kalian bisa banget konsumsi makanan-makanan healthy. Maksud aku tuh kayak banyak kok makanan sekarang yang bisa kalian konsumsi tuh gurih asin tapi nggak
tinggi kalori. Bahkan snack sehat tuh sekarang banyak loh guys. Mungkin dari kalian banyak yang nggak mau cari tahu mungkin ya. Anak sekarang tuh kan kalau nggak dikasih tahu tuh nggak mau cari tahu gitu loh Kak. Betul. Jadi menurut aku tuh kalian boleh searching. Banyak kok snack-snack yang healthy. Jadi kalian tetap bisa makan micin, tapi micinnya itu rendah kalori. Jadi kalian tetap enjoy dietnya. Kalian nggak terpaksa, kalian tetap bisa makan enak, tapi kalian tetap bisa snack. Jadi menurutku nggak ada alasan buat cari tahu kayak gitu. Kalau terkait gorengan nih Kak, gorengan kan Hmm. menurut aku ya makanan yang Mhm. paling susah buat dihindari gitu. Benar, Apalagi di benar, benar. rumah-rumah kan juga konsumsi makanan rumahan biasanya juga Benar. banyak yang prinsip pengolahannya pakai penggorengan kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari Kakak sendiri terkait gorengan itu seperti apa Kak? Kalau gorengan tuh aku pribadi jujur ya Kak, mungkin karena di Indonesia ini kebanyakan konsumsi masyarakat untuk gorengan tuh sangat tinggi ya karena emang lingkungan dan keadaannya. Ya untuk konsumsi itu sebenarnya tetap boleh, tapi dalam batasan. Jadi kalau aku pribadi, aku selalu menyarankan mulai dari mengganti minyak. Kan banyak banget tuh sekarang ada olive oil, ada mungkin minyak canola atau minyak-minyak yang lain. Mungkin yang awalnya susah untuk mengurangi gorengan, kalian bisa pindah dulu nih ke jenis minyaknya. Kalau menurutku itu. Nanti kalau kalian sudah bisa ngurangi minyak, kalian bisa ganti ke, aku lupa sih namanya kalau kita kalau mau goreng, tapi yang kita tanpa pakai minyak tuh apa namanya? Eh, Dipanggang gitu iya Kak. dipanggang atau ini loh Kak, bukan microwave. Jadi kita tuh bisa kayak langsung eh apa namanya, kayak kita bikin nugget, bikin gitu, itu kan juga bisa healthy. Terus kita Oh, bisa kayak cuma ngangetin gitu-gitu loh. air fryer nggak sih Nah, Kak? air fryer, maksud aku tuh itu tuh bisa banget kalian Oke. minimalisir untuk kalian yang pecinta gorengan karena itu bisa tetap makan enak seperti gorengan, tapi kalian tidak setinggi kalorinya gorengan kayak gitu. Jadi banyak banget nih caranya untuk meminimalisir sebenarnya. Cuma kita pinter-pinter cari tahu aja sih Kak, gitu. Oke Kak, terima kasih. Aku mungkin izin nambahin dari sudut Oke, pandang gizi gitu ya oke, Kak ya. oke. Sebenarnya clean eating tuh sekarang tuh masih banyak banget disalahpahamin gitu loh Kak sama Nah, orang-orang di bener, luaran sana bener. yang ngira kalau misalnya clean eating tuh sebenarnya harus konsumsi rebus-rebusan Oh, setiap kali makan yang nggak ada enggak. rasanya, yang Iya, iya. hambar. Terus harus konsumsi makanan organik kayak gitu, terus Iya. nggak boleh jajan di luar gitu. Sebenarnya itu tuh salah banget tau Kak. Iya, karena menurut aku nih Kak ya, ini menurut pribadi aku ya, kalau hal-hal yang kayak gitu tuh jatuhnya kita nggak bisa konsis karena kamu ngelakuinnya punya goals cepet, tapi setelah kamu dapetin goals, kamu lupa sama goals kamu selanjutnya. Akhirnya apa? Kamu berhenti stuck di situ aja. Nah, itu sih menurutku. Oke, mungkin aku izin lanjutin gitu Boleh, ya boleh, Kak ya. boleh banget. Jadi clean eating tuh sebenarnya konsepnya dia tuh lebih ke fokus makanan yang alami, Oke. yang utuh kayak Oke. gitu, dan minim proses. Contohnya kalau misalnya nasi gitu kan, nasi kan dari beras ya Kak ya. Benar, benar. Terus kayak ayam, telur, daging, sayur, buah, tahu tempe dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya kalau di clean eating itu tujuannya bukan melarang ya Kak ya, tapi lebih ke mengurangi asupan tambahan yang nggak perlu. Benar, benar. Contohnya kayak gula-gula tambahan kayak Benar. gitu, terus lemak jenuh Benar. kayak gitu, terus garam, apalagi bahan tambahan pangan yang lain Kak. Contohnya kayak pengawet, Benar, benar banget. penyedap, Mhm. perasa, dan lain-lain kayak gitu sih Oke. Kak. Nah, yang mana sebenarnya kita semua tuh juga udah tahu gitu loh Kak, kalau makan Mhm. makanan yang banyak tambahannya kayak penyedap dan lain-lain gitu, itu tuh sebenarnya berdampak pada kesehatan jangka panjang Benar gitu banget, yang benar, kayak kakak benar. tadi bilang ya Kak, apalagi dari Kak Mia sendiri ada latar belakang cancer gitu ya Kak ya. Benar. Dan kalau misalnya kita banyak konsumsi makanan-makanan yang seperti itu nanti bisa menyebabkan justru penyakit lain, contohnya kayak diabetes gitu Benar juga bisa banget, Kak. benar banget. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu juga Iya. bisa. Terus sebenarnya kalau mau dibandingin ya Kak, masih boleh kok buat konsumsi happy food gitu. Tapi bener Benar. Kak Mia tadi ya Kak, jadi harus dibatasi dengan 80% real food, 20% happy food kayak Real, bener gitu. banget. Terus sebenarnya gula itu masih boleh Kak, seperti anjuran Kementerian Kesehatan ya Kak ya. Oke. Oke, jadi gula itu dalam sehari konsumsinya maksimal 4 sendok makan Kak. Kayak gitu. Berarti Oke. bukan nggak boleh sama Nggak boleh sekali sama ya, sekali ya, tapi ya. lebih ke dibatasi dan dikontrol Oke, kayak gitu oke. sih. Terus terkait garam, garam juga sih Kak sebenarnya bukan tidak diperbolehkan, tapi dibatasi di mana dalam satu hari itu maksimal sekitar 1 sendok teh Oh, jadi garam tuh gitu. lebih ini ya, lebih ada targetnya lagi ya kalau Betul, daripada gula. Menurutku berarti betul. gula masih bisa dikonsumsi lebih banyak daripada si Mm-mm. garam ini tadi. Betul. Jadi gula, garam sama minyak itu sebenarnya ada batasannya sendiri gitu, Oh, Kak. oke. Terus terkait yang paling penting di clean eating ya, Kak, sebenarnya itu lebih ke proses pemasakannya. Benar, benar. Menurutku nggak banyak tahu ini, Kak. Mm-mm. Jadi kebanyakan
lingkungan di sekitar Indonesia ini terutama ya, mereka tuh mindsetnya aku tuh nggak bisa makan gini karena mungkin mereka tuh masih bingung cara ngolahnya. Padahal di era zaman perkembangan zaman yang seperti ini tuh banyak banget fasilitas yang bisa kita maksimalkan dengan cara pengolahan, bahkan lebih simple, lebih cepet, dan kalian tuh nggak perlu yang bingung cara masak kayak gitu. Lebih enak juga makanannya gitu loh. Bener-bener Kak, kalau clean eating tuh sebenarnya tidak dianjurkan ya Kak untuk menggoreng dengan minyak penuh atau biasanya kita dengarnya deep Nah, frying. deep frying, Kayak gitu. benar, Nah, kalau di benar. clean eating itu biasanya kita lebih ke prinsip pengolahannya itu kayak Ah, dikukus, benar, direbus, benar. ditumis Mm-mm, kayak gitu. mm-mm. Tapi kan bukan berarti kalau kayak gitu makanannya hambar ya Kak Iya ya. bener, kita masih tetap bisa nambahin bumbu. Kalau dan aku kalau boleh saran ya guys, banyak banget loh sekarang bumbu diet yang itu rasanya lebih enak daripada kalian makan bumbu-bumbu rempah-rempah yang kayak kalian tahu sekarang ya. Aku nggak perlu lah sebut-sebut kayak gimana ya, tapi kalian pasti tahu rempah-rempah di Indonesia tuh banyak banget dimanfaatin untuk di makanan sehat. Jadi kalian bisa banget maksimalin makanan kalian dengan rasanya yang cita rasa Indonesia banget nih. Orang Indonesia kan kebiasaan lidahnya harus kental nih ya, Medok gitu ya Kak ya. medok gitu bilangnya. Itu tetap bisa, tapi cuma kita lebih ke mengganti cara mengolahnya dan kita lebih ke prefer rempah-rempah asli. Jadi nggak perlu pakai pengawet-pengawet kayak gitu menurut Betul aku. Kak. Kalau MSG kan itu kan lebih ke penyedap ya Kak. Padahal sebenarnya di luar sana kita tuh bisa menemui rempah-rempah gitu ya Kak. Iya, Yang menggantikan dari penyedap itu sendiri malah iya, asli gitu ya Kak benar, ya. benar. Oke. Jadi mungkin lebih ke harus memenuhi makro sama mikronutriennya dari Nice, real food benar, aja gitu sih ya Kak benar. ya. Kalau dari Kak Mia sendiri nih Kak, setelah Kakak menerapkan clean eating dan dengan konsumsi real food kayak gitu, apa sih Kak pengaruhnya ke hidup Hmm. Kak Mia sejauh ini? Mungkin dari kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, ataupun dari energi Ah, sehari-harinya. ini yang paling penting guys. Setelah 3 tahun aku mencari nih jalan keluar dari gimana sih aku harus tetap enjoy sama cara makanku, tapi aku tuh nggak mau ke depannya aku tuh berhenti di situ aja. Jadi yang pertama kali aku ngerasain tuh kalau kalian bisa lihat kondisi kulit. Kebanyakan orang yang sudah mengkonsumsi makanan sehat, bisa dibilang clean eating tadi, itu kondisi kulitnya tuh lebih glowing, sehat, lembab, dan bisa dibilang kolagen kita lebih maksimal karena kita memproduksi secara eh, istilahnya natural ya dari dalam tubuh kita. Betul. Itu yang pertama. Jadi acne di muka aku tuh lebih better ketika aku menerapkan clean eating ini. Itu yang pertama. Yang kedua, aku bisa dibilang jadi gak gampang craving makanan. Jadi makanan aku tuh kekontrol banget. Aku bisa yang kayak orang bilang, aku kok masih gampang lapar ya? Ya itu karena kalian mulainya di makanan kalian yang salah. Sedangkan makanan itu nggak bisa kalian tiba-tiba cut off langsung, karena langsung pengen stop kalian diet itu malah menyiksa guys. Jadi menurutku emang memulainya tuh harus dari hal kecil dulu. Sarapan mulai dari startnya mungkin proteinnya dulu atau gimana, itu ngaruh banget ke kedepannya. Akhirnya aku bisa ngontrol makanan dan bisa dibilang berat badan aku jadi stabil. Aku ngerasa juga mental aku gak gampang stres karena apa? Aku gak pernah kelaparan lagi karena makanan aku tuh udah bisa dibilang konsumsinya sesuai sama kebutuhan nutrisi badan aku, dan aku tetap bisa aktivitas dengan lebih maksimal dan bisa dibilang aku gak gampang capek loh. Karena aku sehari tuh bisa dibilang pegang klien tuh lebih dari 10 Kak, dan aku tuh Wow. masih bisa ngonten, aku masih bisa melakukan aktivitas di luar gym juga, dan aku nggak pernah yang kayak bilang, aku kok capek ya hari ini, enggak, aku tetap enjoy, dan tidur aku tuh di malam hari aku bisa enjoy juga, karena apa, setelah aktivitas padat itu tadi, aku kan pasti capek ya, aku langsung bisa tidur. Betul. Mungkin kebanyakan orang tuh juga masih menyepelekan jam tidur, mereka selalu memaksimalkan kayak kayaknya begadang deh gini-gini karena minum kopi. Itu bukan alasan sih menurutku, karena itu balik ke habit makanannya mereka juga ngaruhnya ke banyak hal seperti itu. Jujur yang diomongin Kak Mia masuk akal banget sih ya Kak. Jadi Hmm, sebelumnya dulu Kak Mia itu berjerawat Kak. bener banget. Dan aku bisa dibilang kulit aku itu bawaan genetik dari mama tuh acne prone skin. Jadi tuh Oh, udah oke. berminyak, gampang berjerawat, dan kulit aku tuh sensitif banget, Kak, kayak gitu. Mungkin nanti aku bisa lihat fotonya kali ya Kak Oh, ya waktu pasti nanti aku kasih before perubahannya. Oke. afternya. Oke. Oke Kak. Itu masuk akal sih Kak. Aku mungkin izin ngejelasin dari sudut pandang gizi gitu ya Oke, Kak. boleh boleh Kalau banget. misalnya clean eating itu sendiri, itu kan konsumsi real food ya Kak ya. Itu Ya. dari sayuran, dari buah-buahan kayak gitu. Nah, sayuran sama buah-buahan itu tuh mengandung tinggi antioksidan Kak. Ah, Nah, tinggi gitu. antioksidan itu tuh berpengaruh untuk menurunkan peradangan atau inflamasi. Real banget. Heeh, aku Makanya dari ngerasain. muka kakak bisa jadi lebih better kan sekarang. Terus terkait juga berat badan. Oke. Nah, jadi kalau clean eating itu kan mengandung tinggi serat, Kak. Benar, benar. Konsumsi clean eating itu mengandung tinggi serat. Jadi, kalau misalnya serat tuh diolah di tubuh itu lebih lama. Jadi kita bisa nahan. Ah, lapar ya. Iya, Istilahnya betul. kenyangnya tuh lebih lama. Padahal Betul. makanan yang kita makan tuh juga
nggak porsi yang kayak orang Mm-mm. Indonesia tuh makan Mm-mm. nasinya tuh harus sebakul atau nasinya tuh harus penuh sepiring. Aku nggak pernah loh makannya sampai se-craving itu, tapi kenyangku tuh lama dan bahkan aku nggak ngerasain ngantuk. Kalau orang bilang kayak kenapa ya aku udah makan banyak tapi tetap ngantuk, ya mungkin karena itu tadi ya. Iya, jadi kalau misalnya clean eating itu tuh dia mengandung tinggi serat, jadinya berat badannya Hmm, tuh lebih terkontrol gitu loh oke kak. oke. Terus terkait craving makanan ya kak. Mm-mm. Jadi kalau tadi kakak udah menerapkan clean eating real food gitu ya kak ya. Ya. Nah itu tuh bisa menyebabkan gula darah itu menjadi stabil kak. Akhirnya juga berpengaruh ke Ah, mood kamu. kakak. Kakak kan mungkin kakak juga olahraga gitu ya, Ya, selain dari ya. konsumsi makanan, kakak juga olahraga. Itu kan jadi double gitu kak, bisa meningkatkan mood Oh, kebahagiaan gitu ya. kak. Amon kebahagiaan yang ketika kita Iya. keluarkan tuh kita makin ngerasa lebih happy. Iya, dan itu tuh hormonnya bisa ditimbulkan dari konsumsi makanan sama olahraga gitu, Kak. Oh, Sehingga oke. kalau misalnya moodnya kakak membaik, akhirnya kakak nggak gampang craving Bener, sama bener. makanan-makanan manis yang justru tinggi kalori, Tinggi kayak kalori, gitu sih, bener, Kak. bener. Oke, mungkin ini aku mau nanya ke Kak Mia nih terkait tipsnya. Oke. Mungkin buat temen-temen di luar sana yang ingin menerapkan clean eating mulai dari sekarang tapi masih bingung gitu harus mulai dari mana, mungkin dari Kak Mia bisa sharing terkait tipsnya gitu Kak. Oke, jadi di sini mungkin ini aku sharing pengalaman aku aja ya guys. Kalau dari pengalaman pribadi aku, nggak perlu melulu cari hal yang bikin kalian tuh jadi kayak awalnya niat jadi nggak niat lagi, jadi niat nggak niat lagi. Itu karena satu hal, kalian tuh nggak perlu memulai langsung dari hal segi yang besar, tapi mulai dari hal kecil. Hal kecil yang ngerubah ke perubahan besar itu kan butuh proses. Nah, kalian tuh harus enjoy sama prosesnya. Jadi mulai dulu dari hal kecil, mungkin kalian bisa mulai dari olahraga dulu. Olahraganya apa? Nggak perlu kalian harus ke olahraga ke gym, sebenarnya enggak. Tapi lebih ke jalan dulu. Setelah jalan bisa konsis atau mau jogging, baru kita mulai dengan olahraga yang sedikit lebih berat. Nanti lama-lama kalian bisa mungkin maksimalin ke weightlifting atau yang bisa kita kenal sekarang angkat beban ya. Nah, Oke. itu tuh bisa memaksimalkan pertumbuhan otot. Akhirnya apa? Ketika kita makan craving banyak karena di badan kita itu metabolisme udah oke dan kita punya tabungan otot yang banyak, itu yang bikin mesin pembakar secara natural di badan kita, akhirnya kita tuh tetap kejaga makanannya. Jadi untuk kalian yang takut makan banyak, orang gym gak akan takut guys makan banyak, karena apa? Kita udah punya simpenan massa otot banyak di mana mesin itu akan terus berjalan setiap harinya, seperti itu. Jadi mulai dari hal kecil yang berujung konsisten dan akhirnya menghasilkan hal besar ke depannya, seperti itu. Oke, bener banget sih yang disebutin sama Kak Mia tadi bahwa harus melakukan hal kecil dulu tapi konsisten gitu ya Kak ya. Bener banget. Oke, kalau aku izin nambahin ya Kak, itu mungkin kita bisa menerapkan prinsip gizi seimbang sama isi piringku. Kalau dari Oh, Kak Mia sebelumnya udah pernah dengar belum? aku kayaknya selama 3 tahun ini nggak tahu ya kak ini bener atau enggak. Cuma aku tuh ngelakuinnya kayak gini. Jadi dalam satu piringku tuh aku ngeporsiin kayak proteinku tuh setengahnya, terus seratnya mungkin seperempatnya ya, sisanya tuh karbonya kayak gitu. Bener nggak sih kak? Mungkin kalau dari kakak sendiri sebagai ahli gizi mungkin bisa jelasin ke aku apakah yang aku lakuin ini udah bener apa belum kayak gitu. Sebelumnya 4 sehat 5 sempurna udah pernah dengar? Aku pernah denger itu kan kayak ilmu dari kecil nggak sih kak? Kayaknya dari SD juga semua orang tahu nggak sih 4 sehat 5 sempurna itu bentuknya apa? Tapi mungkin penjelasannya untuk lebih detailnya seperti apa? Nah, sebenarnya ya Kak ya, 4 sehat 5 sempurna tuh sekarang udah nggak dipakai di Oh Indonesia. gitu. Diganti sama prinsip gizi seimbang itu tadi, Kak. Oh, I Kenapa? see. Karena 4 sehat 5 sempurna itu tuh dia cuma menjelaskan terkait jenis-jenis Bener, makanannya gitu, bener, Kak. bener. Jadi dia tidak memberikan frekuensi dalam satu hari itu harus konsumsi seberapa. Apa? Oke, oke. Sedangkan di prinsip gizi seimbang itu pakai tumpeng gitu, Kak, gambarnya. Gitu. Nanti Oh. mungkin bisa dilihat gitu ya, Nanti kayak kalian bisa dilihat ya di seperti internet apa itu bentuknya tuh porsinya. tumpeng. Jadi dia tuh ada kayak misalnya harus konsumsi karbohidrat seberapa, porsinya seberapa sehari gitu. Selain itu, dia juga menekankan bahwa harus melakukan aktivitas fisik, Kak. Kayak yang Ah, udah kami lakuin nih. oke. Sebenarnya nggak berat kok aktivitas fisiknya, cuma 150 menit per Hari. minggu. Oh, per minggu. Per Gampang minggu, Kak. banget Iya sih. kan? Aku aja 150 itu bisa aku lakuin Mm-mm. sehari, masa kalian yang cuma 150 per minggu nggak bisa sih? Harusnya lebih sih ya. Iya, Bisa nah gampang lah istilahnya. terus di prinsip gizi seimbang itu juga kita tuh dianjurkan untuk melakukan kontrol berat badan secara berkala gitu lah Kak. Oke, Istilahnya kita harus oke. menimbang berat badan Dan kita secara rutin. berkala. Oke. Setelah itu kita juga harus menghidrasi tubuh kita dengan konsumsi air Air putih putih. sehari itu 8 gelas Kak, atau Oke, sekitar 2 2 liter liter. ya. Kalau Benar. itu Mungkin aku Kak Mia tahu udah sih. tahu ya Karena Kak kan itu. kalau aku tiap olahraga tuh gampang haus ya, Kak. Jadi kalau menurut Mm-mm. aku minum tuh hal yang pasti aku lakuin sih, Mm-mm. kayak gitu.
Terus selain itu di tumpeng gizi seimbang itu juga dijelaskan bahwa kita tuh harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Contohnya dengan cuci tangan, Oh, Kak. ya cuci tangan yang kayak orang-orang bilang kayak Betul, yang ada step-stepnya jari-jari itu loh, ya, Kak. heeh. Oh. Biasanya diajarin dari kecil sih Kak, kalau Iya itu kan? kakakku. Dari SD ya, Kak, ya? Bener, dari SD kayaknya, tapi aku udah sedikit lupa ya guys. Tapi kalau cuci tangan pasti lah aku, karena aku tiap hari kan aktivitasnya tempatnya bisa dibilang gym itu kan hukumannya banyak ya. Aku setiap ngelakuin aktivitas selesai di gym pasti aku cuci tangan sih. Iya, itu kenapa akhirnya Kemenkes tuh mengganti, Kak, 4 sehat 5 Ah, sempurna ke ke tumpeng gizi tumpeng gizi seimbang. seimbang. Oh, nama istilahnya tumpeng gizi seimbang Betul. ya. Oke, Bentuknya oke. tumpeng gitu, Kak. Jadi kayak Oh, mengerucut gitu. oh, jadi kayak Mhm. kita makan tumpeng tapi versi lebih sehat Iya, gitu ya. makan tumpeng tapi kayak ada porsiannya yang paling bawah tuh yang paling banyak apa sih? Kayak gitu-gitu loh, Oke, Kak. oke, Sampai oke. ke atas nanti ada sampai asupan garamnya berapa, minyaknya berapa, gulanya berapa, kayak gitu. Oh, keren banget ya. Jadi lebih Mhm. istilahnya tuh memotivasi, tapi tuh ada hal uniknya. Jadi orang tuh jadi kepo. Oh, kayak gini ya ternyata gizi kita. Kalau 4 sehat 5 sempurna kan kesannya kayak apa sih 4 sehat 5 sempurna? Tapi kan kalau bentuknya tumpeng ini orang lihat oh tertarik nih, aku harus Heeh. tahu nih, aku harus Mhm. belajar kayak gitu sih. Dan di tumpeng itu tuh ada gambar-gambarnya, Kak. Kayak protein Hmm. yang harus dikonsumsi apa gitu. Tapi kalau misalnya tumpeng gizi seimbang itu kan dalam 1 hari ya, Kak. Ya, Nah, kalau isi piringku ini dalam 1 kali makan. makan malah lebih jelas gak sih, Iya. Kak? Jadi lebih rinci gitu detailnya seperti Mhm. apa. Nah, itu Oke. dalam 1 piring ya, Kak. Itu tuh dibagi jadi 2 setengah gitu. Oke. Setengahnya itu 2/3-nya itu makanan pokok. Oke. Kayak Nasi, nasi, karbo ya. karbo. Oke. Terus 1/3-nya itu lauk pauk. Oh, protein. Oke. Protein. Terus habis itu setengahnya lagi 2/3-nya itu sayur. Oke. Terus 1/3-nya buah. Bener, berarti kayak lebih ke serat ya fibernya. Heeh, Oke. betul kayak gitu, Kak. Terus apalagi tips buat orang-orang yang nge-gym atau olahraga kayak Kakak ya. Itu tuh kalau bisa mencukupi proteinnya kalau dari rekomendasi Kemenkes sih, Kak, itu 1,4 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan. Iya, bener aku pernah dengar itu. Tapi aku nggak tahu ya Kak, mungkin kalau dari Kemenkes atau dari segi sport nutrition apakah Iya. sama? Cuma kalau di gym itu aku pernah dengar tuh kita konsumsi protein per hari tuh 1,5 sampai 2,2 gram berat Mhm. badan. Tapi bisa dibilang hampir sama lah ya. Mungkin balik ke aktivitas orang yang di gymnya rutin berapa kali dalam seminggu mungkin seperti itu. Iya, sebenarnya mirip-mirip sih, Kak. Dan Mirip-mirip. itu tuh emang sebenarnya macam-macam Iya, sih. benar, benar. Sama Kemenkes doang. Benar, Mungkin benar. dari kami baca dari sumber lain, Benar. lain kan bisa ya. Ya. Oke. Mungkin itu aja sih, Kak. Makasih banget kepada Kak Mia atas waktunya dan sharing-sharing inspiratif hari ini ya, Kak. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi motivasi bagi Benar. orang lain untuk mengubah pola Pola hidupnya, hidupnya. terutama dari pola makannya untuk lebih balance gitu ya, Kak Ya. ya. Oke, mungkin sebelum aku tutup, apakah ada closing statement dari Kak Mia yang mau disampaikan kepada teman-teman? Aku gak ribet dan gak muluk ya, mungkin lebih simpel aja. Kalau saran aku, mulai dari hal kecil tapi berujung dengan konsisten, di mana hal yang kecil ini tadi bisa merubah ke efek besar jangka panjang kehidupan kamu ke depannya. Mungkin itu sih, Kak. Oke, keren banget sih Kak Mia sih ya. Oke, mantap banget. Makasih ya Kak atas waktunya karena udah bersedia aku tanya-tanyain dan sharing di tengah kesibukan Kakak yang waduh, mungkin Sama-sama. mungkin lain kali bisa kali ya Kak aku ikut gymnya. Oh, boleh banget. Kalau kamu mau mulai, kamu bisa banget main ke tempat gym aku. Kamu tiap hari nyari aku jam berapa aja, aku pasti standby di gym. Ada Boleh harga banget. teman nggak Kak? Bolehlah kita bicarain masalah itu. Oke, makasih banget ya Kak Mia. Iya. Mungkin sampai ketemu di lain waktu ya teman-teman. Bareng aku Dinda. Stay healthy, stay mindful, and keep it clean. Bye-bye.